Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Jika tiba waktunya bagi saya untuk menilai seseorang, saya selalu punya cara yang mudah untuk memahami manusia. Untuk melakukannya, kita dapat mengamati dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Sebab apabila hal-hal kecil saja tidak becus untuk dilakukan, terutama menyangkut komitmen dan konsistensi, maka sedikit sulit bagi seseorang untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang besar, kecuali ketika ada dewi keberuntungan yang sedang datang. Ada sebuah pendapat yang mengatakan jika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka lupakan hal-hal yang kecil atau detail-detail kecil, lupakan masalah-masalah kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil. Terdengarnya sepertinya keren, tapi di telinga saya seperti kentut. Karena masalahnya, tidak ada hal besar manapun yang terjadi dan dapat diciptakan begitu saja. Di permukaan, sukses atau suatu hal memang terlihat sebagai sesuatu yang glamor, mewah dan bahagia. Hanya masalahnya, kita kerap hanya melihat apa yang muncul di permukaan saja. Padahal itu semua tidak diciptakan dalam satu malam. Ada jalan panjang sebelum hasil itu datang. Ada hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang penuh dengan disiplin, komitmen, rutinitas, repetisi, persistensi, dan konsistensi. Nah, semua itu dijelaskan dengan sangat baik dalam buku berjudul Atomic Habit karya James Clear. Salah satu quote paling penting dalam buku ini adalah, ancaman terbesar untuk sukses bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan, yang berarti kita boleh saja gagal, tapi tidak boleh bosan. Dalam hal ini, bosan untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang, atau bosan untuk menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil setiap waktu. Kita tahu, otot tidak dibentuk dengan mendaftar setahun di tempat gym paling mahal dan hanya pergi di bulan pertama dan terakhir saja, melainkan dari latihan rutin dan keringat setiap hari. Keahlian seseorang tidak didapat dari sekolah paling hebat, kursus paling terkenal, atau buku paling langka, melainkan dari serangkaian pembelajaran, percobaan, kegagalan, evaluasi, dan pengorbanan. Iman tidak dibangun dengan pergi ke rumah ibadah hanya pada saat hari raya, melainkan dari kajian yang panjang dan disiplin terus-menerus untuk singgah setiap kali tiba waktunya untuk sembahyang. Kalau Anda tak percaya, simak saja kisah tentang orang paling sukses di dunia, atau tanyakan kepada orang yang Anda anggap sukses tentang bagaimana perjuangan yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya olahragawan terhebat, penemu terkenal, komposer ternama, pembalap tercepat, manajer terhandal, semuanya telah menghabiskan banyak waktu untuk belajar, berlatih, dan mencoba, menjalani serangkaian rutinitas, dan senantiasa menghormati proses panjang sebelum mencapai apa yang pada akhirnya dapat mereka raih. Atomic Habit adalah sebuah buku bergenre habit yang paling saya rekomendasikan di antara puluhan judul lainnya yang tersedia di pasaran. Buku ini terbit tahun lalu dan sudah tersedia dalam edisi bahasa Indonesia, sehingga memudahkan teman-teman yang belum bisa membaca buku berbahasa Inggris. Habits atau kebiasaan, menurut James Clear, adalah produk yang dihasilkan dari rutinitas sehari-hari, bukan perubahan yang hanya berlangsung sekali seumur hidup. Kita mendapatkan hasil dari apa yang kita ulangi. Buku ini terdiri dari 20 bab yang ditulis dengan struktur yang begitu rapi, dengan gaya bahasa yang sangat mudah untuk dicerna. Ada sekitar 270 halaman untuk versi bahasa Inggrisnya, dan mungkin lebih dari 300 halaman untuk versi bahasa Indonesia, sehingga cukup tebal bukunya, tetapi setiap halaman akan terasa begitu nikmat saat dibaca. Di dalam buku Anda akan melihat contoh-contoh praktis yang diceritakan di banyak bagian, dan kita dapat menirunya untuk diterapkan dalam hidup kita. Saya sendiri telah mencoba untuk menerapkan beberapa hal yang ada di dalam buku ini, yaitu sebuah kebiasaan kecil yang sepele, yang pada akhirnya memberikan dampak yang cukup besar. Kebiasaan tersebut saya lakukan hampir 1 tahun belakangan ini, dan terbukti membuat saya menjadi pribadi yang lebih banyak menyelesaikan apa yang saya mulai dibandingkan sebelumnya saat saya tidak melakukan kebiasaan itu. Idenya tidak saya peroleh dari buku Atomic Habit, tetapi ada hubungannya. Idenya saya peroleh dari sebuah video berjudul If You Want to Change the World, Start Off by Making Your Bed, dari William McRaven, US Navy Admiral. Ini adalah seorang tentara angkatan laut di Amerika. Ia mengatakan, jika Anda ingin merubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur Anda. Karena jika Anda merapikannya setiap hari,
Anda menyelesaikan tugas pertama pada hari itu yang akan memberikan sedikit rasa bangga. Ini akan mendorong Anda untuk mengerjakan tugas lainnya, dan tugas berikutnya, dan berikutnya. Hingga di akhir hari, Anda akan menyelesaikan banyak tugas yang perlu diselesaikan. Merapikan tempat tidur, kebiasaan kecil ini yang tidak semua orang mau melakukannya, atau tidak semua orang bisa melakukannya setiap hari, akan memperkuat fakta jika hal-hal kecil dalam kehidupan merupakan sesuatu yang penting. Jika Anda tidak pernah mengerjakan hal kecil dengan benar, Anda tak akan pernah mengerjakan hal yang lebih besar dengan benar. Dan seandainya Anda mengalami hari yang buruk, setidaknya Anda masih disambut oleh tempat tidur yang sudah rapi saat pulang, yang Anda rapikan sendiri. Itu adalah contoh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat merubah hidup seseorang. Saya tidak akan menceritakan isi buku Atomic Habits secara detail, tapi saya pikir Anda harus membacanya sendiri. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapapun, profesi apapun, untuk kebutuhan apapun. Dijamin pasti berguna. Oke, semoga bermanfaat. Bye.